Suara Rakyat. Pemilihan anggota legislatif tak lama lagi akan digelar. Seperti periode sebelumnya, periode kali ini sejumlah artis dan selebritis juga ikut bertarung memperebutkan kursi di Senayan. Tercatat ada puluhan artis ingin menjadi anggota dewan. Selain nama-nama lama yang sudah duduk sebagai anggota DPRD RI, tak sedikit pula nama-nama baru menghiasi bursa calon anggota legislatif atau caleg periode mendatang. Bahkan tak sedikit para artis ini disebut-sebut hanya bermodal nekat. Mereka dianggap tak punya kemampuan di dunia politik, apalagi didudukan sebagai wakil rakyat di negeri ini. Namun rupanya berbagai kritikan yang terlontar tak mematahkan semangat para selebritis maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg. Salah satunya Angel Lelka. Artis cantik ini memantapkan diri maju sebagai caleg yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan P3. Nama baru lainnya adalah Anwar Fuadi. Namun dunia politik sudah cukup akrab dengannya. Namun baru kali ini, artis kawakan ini memutuskan ikut berkompetisi memperebutkan kursi DPR dengan pengusungnya Partai Demokrat. Majunya para artis ini menjadi bukti bahwa kursi legislatif masih sangat diminati. Tawaran partai-partai politik untuk mengusung keartisan mereka sepertinya tak ingin mereka sia-siakan. Ya, kapan lagi menjadi anggota dewan yang terhormat jika ada kesempatan di depan mereka sekarang? Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan? Sudah ada Bang Anwar, sudah ada Mbak Angel. Nah, saya ingin langsung nih, kalau tadi berbincang dengan Pak Khairul, pedagang bakso, Pak Sulaiman jadi tukang ojek, itu cuma butuh 250.000. Tapi kalau bagi Pak Sulaiman mungkin dia juga harus bekerja setiap hari cukup keras nih untuk mendapatkan 250.000 untuk bikin 1.000 stiker. Nah, kalau untuk Bang Anwar 250.000 itu untuk apa tuh? Ya, saya wajar-wajar aja. Terus terang saya itu tidak banyak mengeluarkan biaya sosialisasi. Modal saya datang ke daerah dapil saya, Sumsel 2 tuh. Terutama daerah Lingkis tuh, sama Gajah Mati. Saya datang ke sana, acara perkawinan. Kemudian foto rame-rame. Kemudian datang ke pasar, foto rame-rame. Foto rame. Saya itu memberikan kartu ini sama kalender. Baik. Saya tidak mengeluarkan biaya. Baik, ditahan sampai situ Bang Anwar, kita balik ke Bang Anwar. Mbak Angel sendiri, kalau bicara sosialisasi pasti ada dana operasional dan segala macam. Kalau boleh transparan nih, Mbak Angel, berapa sih kisaran yang dibutuhkan oleh caleg artis untuk kemudian kenal dengan masyarakat? Pastinya gini, setiap kali kita turun ke dapil, kita tidak memungkiri semua itu perlu operasional. Ya, operasional misalnya kita mengadakan satu acara tentu saja harus ada operasionalnya gitu. Tapi keuntungan dari saya pribadi, karena kita dikenal oleh masyarakat, kadang-kadang kita ngundangnya hanya misalnya 100 orang, bisa hadirnya menjadi 500 orang. Artinya menjadi low budget gitu, tidak yang sampai yang bagaimana, itu keuntungan dari artis gitu kan. Tetapi tidak dipungkiri memang kita kalau turun ke dapil memang kita harus memakai modal, tidak mungkin tidak gitu. Berapa sih Mbak Angel? Saya terbang dari Jakarta ke Solo saja kan kita harus tiket gitu kan gitu. Ya, berapa sih kira-kira Mbak Angel yang sudah Mbak Angel keluarkan untuk kemudian menjadi caleg saat ini? Sampai saat ini sudah ada laporan kan, kemarin semua caleg harus dilaporkan kan gitu kan. Transparannya. Sudah berapa kalau boleh disebutkan Mbak Angel? Kisaran hampir tidak sampai 500 juta, belum sampai, tapi mendekati 500 juta. Kalau Bang Anwar berapa Bang Anwar? Saya lebih kecil lagi. Berapa? Nggak sampai lah, nggak sampai 100. Nggak sampai 100 juta? Nggak sampai. Yang benar jauh banget ini ya, enggak. Palembangnya itu. Kepalanya naik itu naik sepeda. Yang ini sampai 500. Kalau Bang Anwar kurang lebih hampir 100 juta dari mana itu modalnya? Sendiri ya? Atau ada sponsor? Ya alhamdulillah saya kan banyak uang. Baik. Kalau Mbak Angel hampir mendekati 500, ada bantuan juga sponsor atau mungkin sendiri? Saya maju ke politik ini saya tidak menggunakan sponsor karena memang saya lillahi ta'ala untuk membantu masyarakat. Karena tadi saya katakan untuk membantu orang lain itu saya harus melihat kesiapan diri saya seperti apa. Kalau saya merasa diri saya siap, terutama materi dan mental dan terutama keikhlasan kita turun ke dapil,
baru saya mengatakan saya akan membantu orang lain. Berarti hampir setengah saya nggak mau ada beban sendiri ya? Saya nggak mau ada beban. Lumayan itu. Nanti. Baik Mbak Angel, kita sambil lihat nih profilnya Mbak Angel dan juga Bang Anwar Fuadi yang bisa disaksikan oleh pemirsa. Ini adalah Mbak Angel ya, 1 Januari. Oh, habis ulang tahun ya Mbak Angel, selamat ulang tahun Mbak Angel. Ya, baik. Sebagai penyanyi, bintang sinetron, model dan juga pengusaha dari Dapil 5 Jateng, Boyolali, Sukoharjo, Surakarta dan Klaten. Nah, kemudian kalau Bang Anwar ini siapa sih yang nggak tahu Bang Anwar Fuadi ya? Makanya tadi mungkin lebih sedikit budgetnya begitu ya. Aduh, ini masih muda ya Bang ya? 14 Maret 1947 ya Bang? Iya. Baik, sebagai aktor pengusaha Dapil 2 Sumatera Selatan. Nah ini pendidikan terakhir S2 Hukum Universitas Taman Jagakarsa. Nah yang menarik dari statementnya Bang Anwar nih, jangan sampai caleg-caleg yang sekarang ini ICMI, Ikatan Caleg Miskin Indonesia ini bisa sensitif loh kalau orang yang dari latar belakang lain dengar. Ya. Begini, Pak Gis, di luar negeri itu, Eropa atau Amerika, negara-negara maju, itu mencalonkan diri untuk menjadi senator atau anggota parlemen, itu kaya dan berpendidikan tinggi. Oke. Gitu. Karena bagaimana dia akan, kalau dia tidak berpendidikan tinggi, bagaimana dia akan mengatasi, saya bicara soal masalah DPR RI ya, bukan bicara soal DPRD. Misalnya, seorang hanya tamatan SMA, dia menguji kelayakan seorang profesor doktor. Bagaimana kira-kira? Akhirnya pertanyaannya ngawur. Itu kan. Dan juga bagaimana seorang yang tidak punya uang, dia mencalonkan diri jadi anggota DPR. Dengan kata lain, sebentar. Dengan kata lain, dia berutang dulu ini. Berutang kemana-mana. Nanti kan begitu selesai acara, begitu jadi terpilih, dia harus bayar hutangnya itu. Nah, bayar hutang itu dari mana? Inilah, kalau bisa anggota DPR itu jangan pencari kerja. Saya ingin tanya untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat dan masyarakat, bukan mencari kerja. Bang Anwar, saya ingin nanti tanyakan, Bang Anwar bilang pendidikan penting, nanti saya akan tanya soal itu. Tapi saya ingin ke Bang Hamdi Muluk. Bang Hamdi, kaya dan berpendidikan. Kira-kira ini yang masih tren nggak nih? Ada satu poin yang betul dari Bang Anwar tadi. Ya, mungkin harus kita kasih tahu juga ke rakyat Indonesia supaya tidak ada pengertian yang keliru. Saya mengamati begini, menjadi anggota DPR itu bahasa politiknya disebut legislator. Ya, orang yang tugas utamanya paling banyak nanti membuat perundangan, membuat kebijakan publik yang mengatur nanti bagaimana hitam putihnya negara ini. Penting sekali orang ini. 560 orang nanti akan menentukan nasib kita ke depan. Jadi bukan wakil rakyat. Karena kalau pengertiannya wakil rakyat, mungkin setiap orang, setiap provinsi, setiap profesi, setiap lapisan, mungkin misalnya pengemis pun harus terwakili. Tidak begitu pengertiannya. Saya mengatakan tadi, kita mencari orang-orang terbaik dari Republik ini, ya, yang kita serahi mandat, betul untuk mewakili kepentingan kita di parlemen. Nah, sebelumnya orang itu memang harus mendidiki proses yang panjang dulu di partai politik. Itu idealnya begitu. Baik, itu idealnya. Dia melakukan kerja-kerja politik dulu, dilatih dulu, digembleng dulu di partai politik, dia matang, dicalonkan, dimunculkan ke masyarakat, dan silahkan nanti juri terakhirnya masyarakat. Baik, tapi catatan yang menarik adalah tentunya orang terbaik ya. Kalau bahasa saya mengatakan orang yang paripurna lah. Baik, catatannya adalah orang yang ahli, orang yang terbaik, orang yang paripurna. Baik, tapi bagaimana dengan people's heart? Ini kan hatinya rakyat. Mau ideal, kaya, dan berpendidikan, tapi kalau tidak dicintai rakyat atau tidak menjadi favorit rakyat, ini menjadi masalah. Nah, kita akan bincang lagi nanti, dan juga ke Mbak Angel dan Bang Hamdi, tapi sesaat lagi tetap bersama kami.